Karir mod Juve Sabbia dimulai. Coach Xavi pun ditunjuk sebagai pelatih dan resmi diperkenalkan ke awak media. Namun sebelum lebih lanjut, kita akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana karir mod ini nantinya untuk ke depannya. Karir mod ini akan berakhir jika Coach Xavi bisa membawa Juve Sabbia ke beberapa hal. Yang pertama, membawa Juve Sabbia promosi ke Liga Serie A, karena sejak tahun berdirinya Juve Sabbia belum pernah mencoba bermain atau promosi ke Serie A. Maka dari itu, Coach Xavi harus bisa membawa Juve Sabbia promosi ke Serie A. Nah, yang kedua, membawa Juve Sabbia meraih juara di Coppa Italia. Sama halnya dengan promosi ke Serie A, Juve Sabbia belum pernah mencicipi juara Coppa Italia. Yang ketiga, juara di Serie A, di mana belum pernah promosi ke Serie A. Untuk mencicipi gelar juara Serie A juga tentu belum pernah sama sekali. Dan yang terakhir adalah masuk zona elit Eropa, atau salah satunya adalah kompetisi elit Eropa. Dan begitu juga sejak awal dibentuknya Juve Sabbia belum pernah sama sekali masuk ke panggung elit Eropa. Agar karir mod ini lebih realistis lagi, dan maka dengan begitu kita akan menerapkan beberapa aturan nih guys. Nah, yang pertama aturannya adalah kebijakan transfer yang sesuai dengan apa yang ada, atau bisa disebut juga tidak boleh menambahkan budget transfer dari sang penguasa atau bahkan orang terkaya. Jadi tentunya kita akan mengikuti budget transfer yang ditentukan dari musim ke musim, dan kita harus bisa membelanjakan budget tersebut untuk kebutuhan pemain dan untuk membentuk skuad yang lebih baik untuk Juve Sabbia. Nah, yang kedua, setiap musim transfer pemain hanya boleh 3 orang saja, dan itu pun maksimal guys. Nah, dan juga harus berusia 25 tahun ke bawah. Nah, ngomong-ngomong, dengan dua aturan tersebut tentu ini akan menambah perjalanan ini menjadi lebih menarik. Bahan objektif sudah dan aturan pun sudah, maka dengan begitu kita akan lihat ke pengaturan karir mod terlebih dahulu. Nah, di pengaturan karir mod sendiri, di mana transfer frekuensinya di sini kita normalkan saja, karena ini supaya ini agak realistis sedikit. Jadi untuk dengan negosiasi kita normalkan, dan starting budgetnya pun juga kita normalkan agar negosiasi budget transfer dan salary transfernya nanti ini bisa sesuai atau normal sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, di sini Windows transfernya di sini enable aja kita ambil, karena ini menunjukkan per awal musim dan pertengahan musim nantinya itu akan dibukanya Windows Transfer. Untuk seri displaynya sekarang kita annual, kita ambil dengan match levelnya itu superstar, dan kita memakai tentunya di sini adalah dolar. Dan untuk stop during transfer windows ini sesuai dengan apa yang ada. Jadi only when the progress saja gitu. Nah, ini sudah untuk dari pengaturan dari karir mod ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat kedalaman skuad dari Juve Sabbia, di mana di penjaga gawang itu Juve Sabbia memiliki 3 penjaga gawang, di mana ada Kristan Motesevic, ada Demba Thiam, dan Alessandro Signorini. Nah, di bagian center back sendiri Juve Sabbia memiliki lumayan banyak, yaitu 6 orang center back. Ada Marco Friedner, ada Marco Ruggero, ada Matteo Baldi, Francesco Foligno, Marco Belic. Dan di left back sendiri itu Juve Sabbia memiliki 2, di mana Yuri Rochetti dan Nicolo Fortini. Dan di right back sendiri ada 3 posisi di sana, di mana ada Christian Andreoni,
Floriani, Mussolini, dan Riccardo Spaltro. Nah, di bagian gelandang bertahan ada dua di sana, di mana ada Davide Buglio dan Giospene Leone. Dan di center midfielder sendiri ini cukup banyak, ada 6 center midfielder, ada Fabio Maestro, ada Alberto Gerbo, ada Federico Zucco, Christian Peirobon, dan Thomas Di Marco. Di bagian attack midfielder sendiri ada dua, ada Nicola Mosti dan Marco Meli, di mana masing-masing ini masih berusia 26 tahun dan 24 tahun. Di bagian sayap sendiri itu hanya satu, di mana sayap kanan yang dimiliki oleh Juve Sabia, di mana posisi ini diisi oleh Enrico Pio Faleno, dan di second striker ada Kevin Piscopo, dan di bagian striker itu ada 3 nama di sini, ada Leonardo Candelo, ada Andre Adonarante, dan Gabriel Artistico. Nah, itu kedalaman dari skuad dari Juve Sabia sendiri. Nah, untuk starting line up sendiri di sini Coach Safi memakai formasi 4-3-1-2, di mana formasi ini dinilai cocok dengan Juve Sabia saat ini, karena kalau biasanya Coach Safi itu bermain dengan formasi 4-3-3. Namun karena kondisi saat ini, jadi Coach Safi memakai formasi 4-2-3-1. Kita lanjut kepada attack instruction, di mana di sini untuk penyerangan kita memakai gaya counter attack, dan build up-nya kita short pass saja, karena biasanya Coach Safi memainkan itu dari umpan kaki ke kaki. Dan attacking zone-nya kita pakai itu wide, supaya ini pergerakannya lebih stabil nanti antar lini pemain, dan ada dukungan dari beberapa pemain yang menyokongnya di kemudian. Dan posisinya di sini adalah fleksibel, di mana pergerakan pemain tidak harus sesuai dengan apa formasi yang kita terapkan, dan lebih leluasa lagi untuk mencari ruang yang sesuai dengan tipikal dari para pemain itu sendiri. Nah, dan selanjutnya kita akan lihat di mana di transfer budget sendiri itu kita memiliki 6 juta euro, dan salary budgetnya yang jadi persoalan di sini hanyalah 132.000 euro saja. Tentu ini menjadi persoalan karena sulit untuk mendatangkan pemain untuk kita beli dengan salary budget yang hanya 132.000 saja. Mau tidak mau kita harus melepas pemain yang berusia di atas 30 tahun. Nah, di sini kita sudah scouting pemain tersebut, di mana ada Cristiani Andreoni yang sudah berumur di 32 tahun. Dengan begitu kita akan masukkan dia ke dalam list transfer. Oke, yang kedua kita dapatkan di sini adalah Alberto Gerbo yang berposisi sebagai center midfielder, di mana dia sudah berusia 35 tahun, dan ini juga kita masukkan ke dalam transfer untuk kita jual, supaya nantinya kita bisa setidaknya untuk mendatangkan satu orang pemain untuk memperdalam skuad dari Juve Sabia ini. Lewati beberapa perjalanan terlebih dahulu. Nah, di mana di sini kita sudah lihat di mana ada transfer yang masuk atau dari penawaran untuk Alberto Gerbo, di mana dari AS Cittadella, yang di mana dia meminta dengan transfer fee-nya 386, sementara market value-nya di sini adalah 357. Dan artinya ini kita sudah untung, maka akan kita jual itu Alberto Gerbo langsung. Nah, di sini kita sudah naik budget kita dari salary budget yang hanya 136 saja, di mana sekarang sudah 395. Nah, ini juga bisa nanti kita untuk mendatangkan pemain di paruh kedua atau di akhir-akhir dari transfer nantinya. Nah, sebelum jendela transfer ditutup, kita akan memainkan satu pertandingan terlebih dahulu, yaitu di awal pembukaan Serie B, di mana
Juve Sabbia akan menghadapi Reggiana. Nah, di sini Coach Xavi jelas-jelas yakin sekali dengan tim asuhannya untuk bisa menang di kesempatan pertama ini, dan ini sekaligus juga menjadi debutnya sebagai pelatih Juve Sabbia. Dan dalam pertandingan perdana ini, Coach Xavi memainkan 4-4-2 dan menjadikan Leonardo Candelon dan Kevin Piscopo menjadi tandem di ujung tombak Juve Sabbia. Dan sementara itu Reggiana menurunkan formasi yang unik, di mana memainkan formasi 3-3-2-2, di mana ada Stefano Pettinari dan Luca Fido di bagian ujung tombak. An insatiable appetite to want more excitement and entertainment. So let the show begin. Inisiatif serangan langsung diambil oleh Juve Sabbia di babak pertama ini, di mana peluang yang dihadirkan oleh Fabio Maestro, namun sayangnya di sini belum bisa dikonferensikan menjadi sebuah gol. Namun petaka untuk Juve Sabbia datang pada menit ke-41 melalui gol dari Lucas Fido, assist dari Stefano Pettinari. Nah, ini membuat Juve Sabbia harus tertinggal terlebih dahulu 1-0 atas Reggiana. Di pinggir lapangan tampaknya Coach Xavi sedikit kecewa dengan gol ini karena ini sudah di penghujung babak pertama, dan benar saja babak pertama ditutup dengan kemenangan Reggiana 1-0 atas Juve Sabbia. Di istirahat minum di babak yang pertama, Coach Xavi memberikan arahan yang tegas kepada para pemain dan motivasi agar bisa membalas dan mengejar ketertinggalan atas Reggiana. Dan setidaknya pada kesempatan laga pertama ini kita harus bisa bermain imbang dan fokus pada pertandingan ini. Benar saja, hal tersebut terbukti sangat efektif, di mana pada menit ke-57 Juve Sabbia bisa menjebloskan gol melalui Fabio Maestro, assist dari Kevin Piscopo. Dan ini menjadi gol pertama bagi Fabio Maestro untuk Juve Sabbia, dan sekaligus menjadikan gol ini sebagai penyeimbang pada laga ini. Tak berhenti sampai di situ, serangan untuk Juve Sabbia pun kembali digencarkan. Namun sayangnya dari tendangan Leonardo Candelon ini belum berhasil membuahkan gol. Dan ini menjadikan lagi-lagi Coach Xavi agak sedikit kesal di tepi lapangan. Dan permainan ditutup dengan bermain imbang antara Juve Sabbia dan Reggiana 1-1. Dengan hasil ini jelas hanya berbagi poin saja. Dan pada laga kesempatan kali ini Lucas Fido menjadi man of the match dengan rating 7,5 pada laga ini, dan Lucas Fido itu berasal dari klub Reggiana. Dan pada pertandingan ini tentu Juve Sabbia langsung menempati posisi kelima dengan hanya 1 poin saja. Dan hal ini tentu menjadi evaluasi penting bagi Coach Xavi untuk bagaimana tim ini diarahkan ke depannya. Mumpung jendela transfer belum ditutup, tentu Coach Xavi masih mempunyai kesempatan untuk mendatangkan pemain yang baru. Bagaimana lanjutan dari kisah Coach Xavi melatih Juve Sabbia? Maka jangan lupa like, komen, dan subscribe konten ini agar tidak ketinggalan part-part berikutnya.